Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ada Dita Arum Salsabila, ada Siti Elsya Awalia Windy, ada Deneng Dwi Jatmiko, ada Zulfatan Yahya, dan Nasrul Hidayat. Kami akan mempresentasikan tentang kalimat efektif dalam penulisan. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek, predikat, dan lengkapnya terdiri atas objek, pelengkap, dan keterangan. Tujuannya untuk menggunakan gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang. SPOK. Satu subjek adalah kalimat yang menunjukkan pelaku yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Kedua, ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek tersebut, termasuk juga menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek tersebut. Ketiga, objek. Objek dari pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Keempat, ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya yang berfungsi menerangkan SPO dan pelengkap, dan posisinya dapat dimanapun. Contohnya, ayah sedang menulis mengandung kalimat subjek, predikat, dan objek. Ibu membawa oleh-oleh dari Yogyakarta mengandung kalimat subjek, predikat, objektif, dan keterangan. Kakek sedang membaca koran mengandung kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan juga. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dengan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud rancu atau berbilit-bilit. Kalimat efektif termasuk dalam kalimat yang baik karena pembaca dapat memahami apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis dengan jelas tanpa menimbulkan salah paham. Pengertian menurut ahli. Yang pertama, menurut Nasuha, Rahmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Ketiga, menurut Ahadiyah, Arsyad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang keempat, menurut Abdul Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca, persis seperti apa yang disampaikan. Ciri-ciri kalimat efektif ada 8. Yang pertama, menggunakan diksi dan kalimat yang lengkap. Kedua, memiliki unsur utama sebuah kalimat yaitu subjek dan predikat. Yang ketiga, menggunakan kaidah yang disesuaikan dengan EYD atau yang sekarang disebut IELTS Yang keempat, memiliki penekanan gagasan pokok kalimat. Yang kelima, tidak memboros-boroskan kata atau mubazir. Yang keenam, memiliki bentuk bahasa yang konsisten. Yang ketujuh, memiliki kalimat yang paralel. Dan yang terakhir, bersifat koheren. Syarat kalimat efektif ada 6. Yang pertama yaitu kesatuan. Yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi persyaratan yang utuh sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh, saat mengecat tembok, Agung dibantu oleh Raihan
Itu contoh yang benar. 2. Pengecatan tembok itu Agung dibantu oleh Raihan. Itu contoh yang salah. Kemudian syarat yang kedua yaitu kehematan. Syarat kehematan kalimat efektif memiliki arti bahwa kalimat tidak boleh menggunakan pemborosan kata atau kata yang diulang-ulang. Kalimat tersebut harus mewakilkan maksud secara utuh sehingga gagasan penulisan dapat tersampaikan oleh pembaca. Contoh, rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Itu contoh yang benar. Rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Itu contoh yang salah. Syarat yang ketiga ada keparelan atau kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu. Harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, seorang siswa harus belajar dan berlatih. Itu benar ya teman-teman. Contoh yang salah, seorang siswa harus mempelajari dan berlatih. Itu salah ya teman-teman, karena mempelajari dan berlatih itu imbuhan yang tidak sesuai. Syarat yang keempat ada kelogisan. Kata-kata dalam sebuah kalimat harus memiliki makna yang logis, sehingga gagasan penulis dapat diterima oleh pembaca. Contohnya, agar tidak terlalu lama. Itu benar ya teman-teman. Contoh yang salah, agar tidak banyak memakan waktu. Itu salah ya teman-teman. Kepaduan. Kalimat yang tersusun memiliki kata yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kepaduan kalimat menjadikan pembaca tidak menyalahartikan informasi dari penulis. Contohnya, Elsa membeli 2 buah roti untuk adiknya. Itu adalah contoh yang benar. Elsa membeli 2 buah roti adiknya. Itu adalah contoh yang salah. Ketepatan. Seorang penulis harus memperhatikan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasannya kepada orang lain. Contohnya, Rani melupakan nama orang itu adalah contoh yang benar. Rani lupa dengan nama orang itu adalah contoh yang salah. Di sini saya akan memberikan contoh lagi kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh kesederhanaan kata. Kalimat tidak efektif, contohnya adik demam sehingga adik tidak masuk sekolah. Kalimat efektifnya adik demam sehingga tidak masuk sekolah. Dalam contoh ketegasan makna atau secara langsung, kalimat tidak efektif, contohnya rumah ini akan dijual. Kalimat efektifnya rumah ini dijual. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang digunakan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada pendengar atau pembaca oleh penyampai kalimat. Sedangkan kalimat efektif itu dapat mempermudah pendengar atau pembaca maupun penulis atau pembicara dalam berinteraksi untuk menyampaikan atau menerima gagasan, pikiran, dan perasaan. Saran dari kelompok kami, diharapkan kalimat efektif tidak digunakan hanya untuk hal-hal tertentu saja, seperti karya ilmiah, tetapi alangkah lebih baik jika kalimat efektif digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari supaya mempermudah untuk saling berinteraksi satu sama lain. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.